Bang Yon ini kan mualaf ya. Mungkin bisa diceritakan Bang Yon perjalanan awalnya Bang Yon ya, dari tahun berapa sampai menjadi memutuskan mualaf dan prosesnya seperti apa? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya itu lahir di Semarang, Mas. Tahun 1985 bulan Mei. Saya itu dulu waktu masa kecil saya itu tinggal di Pondok Raden Patah. Pondok Raden Patah itu perbatasan antara Semarang sama Demak. Itu ada satu wilayah namanya Sayung. Kalau di sana itu terkenal daerah Demak ini kan kota santri gitu. Jadi memang dari masa kecil saya itu bergaulnya sama mayoritas teman-teman itu Muslim gitu loh ya. Jadi pemandangan Islam yang saya lihat dari saya kecil, dari lingkungan masa kecil saya bermain sampai saya bertumbuh di sana itu memang Islam yang rahmatan lil alamin gitu. Benar-benar yang bagaimana kita ini saling menjaga toleransi dengan agama lain. Waktu itu kan saya belum beragama Muslim ya. Jadi ketika saya merayakan hari raya saya, teman-teman saya itu ikut bergembira, ikut merasakan kebahagiaan dengan saya merayakan hari raya agama saya. Sebaliknya juga ketika umat beragama Muslim merayakan Idul Fitri dan lain-lain, keluarga saya itu, orang tua saya, ibu saya itu kan hobi masak. Jadi ke rumah teman-teman saudara Muslim ikut masak opor dan lain-lain gitu. Jadi dari kecil itu memang Islam itu bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan saya, lingkungan, terus sering juga kita ini tarawih ngikut, padahal agama saya kan non muslim gitu loh. Nah, singkat cerita ketika memang saya berangkat dari Semarang ke Jakarta tahun 2007 itu Mas, sampai di Jakarta itu memang jujur aja saya itu kayak kehilangan arah gitulah, kayak tidak melakukan sebagaimana mestinya dengan agama yang saya yakini kala itu gitu loh ya, kayak hilang arah gitulah, sampai di titik ketika saya benar-benar melihat kehidupan ini benar-benar udah kayak, kalau boleh bilang tuh agak frustasi gitu loh. Di kala 2019 saat saya benar-benar butuh uang untuk bawa ibu saya berobat aja tuh kayak udah nggak ada daya sama sekali. Di situ memang kekosongan pikiran dan hati saya itu seolah-olah ada bisikan kayak, sudah lalu serahin deh hidup lu ke saya sebagai penciptamu, berserah penuh ya, udahlah nggak usah ikut campur sama rencanaku, yang penting kamu ini banyakin usaha gitu ya, dan percayalah bahwa saya selalu akan memberikan yang terbaik. Nah, dari situ saya banyak ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang paham lah tentang agama Islam. Akhirnya mertua saya, sebelumnya waktu itu belum jadi mertua ya, saya minta tolong, saya ngobrol-ngobrol, akhirnya diajaklah ke salah satu pondok pesantren di daerah Ngeroktok di Gang Kancil itu, tempatnya Kiai Haji Al-Bukhari. Di situ yang menariknya adalah waktu saya mualaf itu Mas, nggak sengaja, secara kebetulan itu pas maulidan. Pas maulidan. Jadi itu dikumpul. Jadi kan saya tuh udah kebingungan sendiri ketika saya mau mualaf nih. Ini ntar gue ngasih apa ke yang mualafin saya gitu. Sampai secara polosnya itu pas mau masuk ke pesantrennya itu saya tuh takut gitu. Karena waktu itu kan saya belum kerja, nggak punya duit juga. Kalau teman-teman mungkin lihat di media yang saya bagikan itu kan baju koko aja sampai cingkrang gitu saya. Nggak ada, itu pinjaman semua gitu kan. Jadi ketika saya datang itu ragu-ragu, nanti aku masa nggak ngasih apa-apa gitu, sungkan. Nah, ketika saya bilang sama Kiai Haji Al-Bukhari, saya bilang, mohon maaf Yai, nanti ini saya harus ngasih apa untuk ngurusin saya mualaf. Loh, bukan antum yang harus mikirin ngasih apa, aneh yang harus ngasih sesuatu, karena antum jadi seorang mualaf itu aneh yang harus punya kewajiban ngasih antum gitu. Kan di situ mulai itu ada rasa kepercayaan diri. Yaudah, akhirnya mualaf itu di hadapan 300-an lebih santri di sana. Sayangnya waktu itu nggak saya dokumentasi, tapi paling hanya beberapa foto-foto itu aja kan. Nah, pas saya mualaf ngucap kalimat syahadat 2 kali, kemudian kita sholat berjamaah bareng, tiba-tiba ada rombongan pasangan suami istri ngakekain anaknya
motong kambing 2 ekor, bawa tuh beriringan beberapa kali nasi kebuli, Mas, Masya Allah. Jadi saya dapat waktu saya mualaf itu nama saya jadi Muhammad Henry Kurnia Adi karena pas Maulid kata Kiai Haji Al-Bukhari. Jadi nama mualafnya ada Muhammad. Muhammad Henry Kurnia Adi nama saya itu. Nah, terus habis saya sholat berjamaah itu, habis syahadat sholat berjamaah, jadi kayak dipestain gitu, Mas. Kayak bersukaria semuanya itu, jadi kayak saya tuh dipestain gitu, makan nasi kebuli. Saya nggak boleh jauh-jauh sama Kiai Haji Al-Bukhari. Antum di sini aja, udah di samping saya. Oh, kita pesta pora nih di mualafnya antum, dipestain nih sama Gusti Allah nih. Merinding saya nih, sampai sekarang masih kalau ingat kala itu. Jadi pas waktu itu saya nggak berpikir, oh mungkin ini udah ada tanda-tanda saya akan dikasih kesempatan untuk bisa memperbaiki nasib, jadi orang yang lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat, untuk umat gitu, untuk bagian dari syiar agama saya dengan apa yang saya raih hari ini. Itu sebetulnya saya sangat percaya bahwa hidup kita sebagai manusia itu sudah ada jalannya, udah ada yang ngatur. Cuman kadang pemahaman saya pribadi nih ya, kadang manusia itu gagal karena suka kadang tuh udah dikasih tahu jalannya belok sendiri, ngelawan arus sendiri, sehingga nyampe ke tujuannya itu kadang nggak nyampe, kadang gagal di tengah jalan gitu. Jadi melalui kisah hidup saya ini sebetulnya saya mau berbagi di bulan suci Ramadan ini untuk saudara-saudara saya Muslim ya. Kalau yang saya alami, pengalaman spiritual yang saya alami semenjak saya mualaf itu, benar-benar saya disadarkan banget bahwa lillahi ta'ala, yang benar-benar kita ini berserah penuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita ini mencoba untuk merendahkan pencipta kita dengan kita selalu mengkhawatirkan hidup kita. Pesan saya itu, teman-teman. Bisa kok dengan kita bekerja dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, bisa sukses juga. Dan tidak harus patokannya pendidikanmu harus tinggi. Karena banyak di luar sana sebetulnya semua orang kalau ditanya pengen nggak kuliah tinggi, pasti kepengin. Akan tetapi banyak juga di luar sana, kita juga nggak pungkiri bahwa banyak saudara kita di sana yang tidak punya kesempatan. Belum seberuntung orang-orang yang bisa mengenyam bangku kuliah S1, S2, S3 itu. Nah, ini pesan saya ini saya tujukan khusus untuk teman-teman yang nasibnya sama kayak saya, yang nggak beruntung bisa kuliah. Pertama, jangan patah semangat, terus berusaha. Jadi ketika saya habis kalimat syahadat itu, saya nanya, Yai, kunci sukses dalam agama Islam itu apa sih? Yai saya kayak Haji Al-Bukhari cuman kasih kalimat hablum minannas, hablum minallah. Hablum minallah, hablum minannas. Udah itu aja. Kalau kita sebagai muslim, ya kita harus benar-benar mempraktekkan secara sungguh-sungguh hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita sama pencipta, sholat 5 waktu, ya sholat duha, sholat tahajud, ya perbanyak istighfar, ya. Terus kemudian jangan jahat sama orang, ya. Silaturahmi dibanyakin, sayangi orang tua. Saya bisa ngomong karena saya mempraktekkan itu, Mas. Jadi saya bisa bicara, saya ini tipikal orang lapangan, saya bisa bicara karena saya menjalankan itu. Dan satu hal, apa yang keluar dari mulut kita, ini pertanggungjawaban kita ini bukan pada manusia lagi, tapi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita. Jadi itu yang perlu saya sampaikan di bulan suci Ramadan ini. Harapan saya dengan perjalanan hidup saya dari bukan siapa-siapa, tanpa bantuan manusia siapapun, benar-benar murni Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menjadi penolong hidup saya, yang benar-benar membalikkan kehidupan saya dari orang biasa-biasa aja. Alhamdulillah sekarang punya 160 lebih karyawan, 7 perusahaan, dan semuanya alhamdulillah jalan, dan tidak ada kegiatan usaha yang sifatnya itu bertentangan dengan hukum, kaidah-kaidah keagamaan dan hukum. Semuanya kita benar-benar justru untuk membantu umat.